Halo, selamat pagi pemirsa semua. Sekenalkan saya Tono Rahmat dan kali ini saya akan memberikan materi tentang overtone dalam simbol matematika ya. Overtone dalam simbol matematika. Kenapa saya perlukan menyampaikan hal ini? Karena kita tahu bahwa di dunia pendidikan musik atau di dunia musik tidak hanya rasa yang dikembangkan ya, tetapi harus seimbang dengan sesuatu yang sifatnya rasional ya. Atau kalau di dalam perkembangan di dunia biologi, kita tahu otak itu ada belahan kanan kiri. Musik itu yang bagus adalah kemampuan otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu lebih ke intuisi, otak kiri lebih ke logika atau rasional. Sehingga di dalam musik itu ada berbagai ilmu-ilmu eksak. Salah satunya adalah matematika. Jadi musik itu pasti tidak lepas dari matematika. Nah, kita tahu bahwa unsur terbentuknya musik atau bunyi itu dari fenomena overtone series. Ya, overtone series ini adalah fenomena fisika, di mana setiap bunyi yang terdengar biasanya ada tumpukan nada-nada lain di atasnya. Ya, ada tumpukan nada-nada lain di atasnya. Di dalam gambar berikut kita bisa melihat untuk sebuah nada ini saja itu bisa dihasilkan 16 nada lain yang ikut berbunyi. Ya, atau yang disebut sebagai overtone series. Saya ambil kalau di gambar itu adalah mulai dari nada atau not C, gitu ya. Nada atau not C itu ke atas itu sampai 16 nada bertumpuk, hanya untuk satu nada. Tapi dengan catatan, overtone series ini bisa muncul dalam sejumlah alat musik yang non-elektrik, ya, non-elektrik. Piano dengan 7 oktav ini sebetulnya beberapa nadanya bisa muncul sekaligus bersamaan dengan nada C ini. Ya, C. Oke, itu tentang overtone. Lalu kita paham overtone itu dari fenomena fisika bisa kita simbolkan dalam bentuk matematika yang dikembangkan atau yang ditemukan oleh Pythagoras, salah seorang filosof yang berasal dari Yunani. Ya, Pythagoras lahir tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal tahun 495 sebelum Masehi. Sekali lagi, simbol matematika dari fenomena overtone series dalam konsep fisika itu ditemukan oleh Pythagoras atau disimbolkan oleh Pythagoras pada masanya, yaitu antara 570 sebelum Masehi hingga 495 Masehi, ya. Nah, Pythagoras ini mensimbolkan sebuah bunyi itu seperti gambaran teorema Pythagoras atau segitiga siku-siku. Kalau di matematika kan kita tahu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, gitu ya. Atau kalau C-nya adalah hasil, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, posisi yang miring dari teorema Pythagoras atau segitiga siku-siku itu
adalah hasil penjumlahan kuadrat dari garis vertikal dan garis horizontalnya. Gitu ya. Nah, segitiga ini merupakan simbol untuk cikal bakal terbentuknya tetraktis, ya. Tetraktis. Dan tetraktis ini adalah simbol dari overtone series. Perhatikan gambar tetraktis. Gambar tetraktis itu terdiri dari satu segitiga yang paling atas, di tengah itu ada 3 segitiga, dan yang paling bawah ada 5 segitiga. Tetapi sebetulnya dia terdiri dari satu titik yang paling ujung, paling puncak, di bawahnya menjadi 2 titik, di bawahnya lagi menjadi 3 titik, dan yang paling dasar adalah 4 titik. Nah, titik-titik ini, 1 titik, 2 titik, 3 titik, dan 4 titik ini sebetulnya melambangkan dari struktur overtone series. 1 titik itu seperti fundamental nada dari overtone series. Ya, fundamental nada. Sementara yang 2 titik itu simbol dari oktavnya. Ya, seri keduanya. Ya, kemudian ada 3 titik itu simbol dari quint murninya, ya, atau seri ketiga dari overtone series. Dan yang 4 titik paling bawah itu simbol dari relasi interval quart murninya, gitu ya. Makanya di dalam overtone series kita bisa menemukan rasio 1:1 atau fundamental terhadap fundamental note-nya, itu yang paling atas titik tunggalnya, kemudian di bawahnya ada 2 titik, itu oktavnya, maka menjadi rasio 2:1. Kemudian di bawahnya ada 3 titik, itu rasio dari 3:2 sebagai quint murninya, dan yang terakhir 4 titik terhadap 3 titik di atasnya itu sebagai simbol quart murninya. Nah, rasio-rasio dalam overtone series ini sampai pada rasio atau seri keempatnya ini disebut sebagai interval konsonan, ya, interval konsonan. Jadi 1:1 itu adalah rasio interval konsonan, 2:1 adalah rasio interval konsonannya, 3:2 adalah rasio interval konsonannya, dan 4:3 adalah rasio interval konsonannya. Nah, itu simbol yang diberikan oleh Pythagoras terhadap fenomena atau teori overtone series yang dia temukan tanpa disengaja saat dia sedang melewati satu tempat di mana di sana ada seorang pandai besi sedang menempa besi, ya, untuk dijadikan satu peralatan begitu. Dia merasa mendengar sesuatu, kok ada nada rendah ya ketika terpukul benda yang ditempa itu. Kemudian kok ada tingginya, terdengar tingginya, kemudian terus ada tinggi-tinggi, dan seterusnya sampai dia merasa, oh, ini sebetulnya satu nada bisa menjadi beberapa nada. Kedepannya kita akan pahami bahwa overtone series ini kemudian menjadi dasar teori musik. Apakah untuk memahami tangga nada, untuk memahami interval, atau bahkan untuk memahami trinada atau triad atau akor, ya. Jadi teori overtone series ini adalah cara kita memahami tentang eksistensi nada, ya. Dan oleh karena itu kita perlu ini kita sadari, sehingga pendidik musik atau siapapun yang
paham tentang musik, bahwa musik itu tidak hanya karena rasa, tapi karena logika berpikir, dan logika berpikir itu karena fenomena fisika yang selanjutnya disimbolkan oleh Pythagoras menjadi simbol matematika, gitu ya. Jadi, makanya piano kenapa ada 7 oktav dan sebagainya, itu sebetulnya merupakan perwujudan dari satu teori yang kita kenal dengan overtone series. Ya, ini adalah semacam materi yang kita perlu pahami agar jangan sampai ada orang yang bertanya, kenapa ada tangga nada, kenapa ada interval, kenapa ada trinada, dan jawabannya itu kurang benar kalau dibilang dari sononya gitu ya. Tangga nada mayor terbentuk dari mana? Ya dari 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Kata siapa? Ya pokoknya begitulah gitu, dari sononya. Nah itu adalah jawaban yang kurang baik. Apalagi di dalam teknologi, perkembangan teknologi saat ini, kita paham bahwa murid kita atau peserta didik kita adalah orang-orang yang perlu dikembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Ya, guru tidak bisa kalau hanya mengatakan, wah itu dari sononya, tanpa kita tahu tentang bagaimana nada-nada itu atau tangga nada itu bisa terbentuk, bagaimana akor itu bisa terbentuk, ya. Itu dari pemahaman kita berdasarkan apa yang ditemukan oleh Pythagoras. Kita ketemu lagi pada konten berikutnya. Salam.